Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sedang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman di mana memegang teguh agama bukan lagi hal yang mudah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, akan datang suatu masa di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti memegang bara api. Apa maksud dari sabda yang luar biasa ini? Mengapa Islam bisa menjadi asing di tengah umatnya sendiri? Dan mengapa ujian terhadap agama semakin berat dari waktu ke waktu? Dalam kajian ini kita akan menggali lebih dalam makna hadis ini. Mengapa sabda Nabi ini menjadi peringatan keras bagi kita umat akhir zaman? Dan bagaimana para sahabat terdahulu menghadapi siksaan demi mempertahankan iman mereka? Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman kepada kalian orang yang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api. Hadis ini tentu merupakan bagian dari alamatun nubuwah, yaitu tanda-tanda kenabian. Artinya, hadis ini tersirat membawa pesan kepada kita sebagai umat akhir zaman bahwa siapapun yang berpegang teguh kepada agamanya dengan sungguh-sungguh di akhir zaman, maka ia akan merasakan seperti memegang bara api. Secara hakikat, tidak ada manusia yang sanggup memegang bara api. Siapa yang bisa memegang bara api? Antum ambil kayu lalu dibakar hingga menjadi bara merah, kemudian antum pegang. Apakah bisa? Mustahil. Karena sifat bara api itu panas, menyakitkan, bahkan bisa melepuhkan tangan kita. Tapi maksud dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini adalah bahwa umat akhir zaman akan mengalami banyak cobaan dalam mempertahankan agamanya. Akan ada di antara mereka yang benar-benar melepaskan agamanya. Ada pula yang mulai malas memegang agamanya karena jika ia berpegang teguh kepada agama, berbagai macam musibah, bala, dan ujian akan datang menghampirinya sehingga ia menjadi lemah. Kita lihat pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khususnya di periode Makkah selama 13 tahun. Ketika beliau menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah, Islam dianggap asing. Bahkan mereka berkata, apakah engkau akan membawa satu Tuhan saja? Wahai Muhammad, dan kami harus membuang Tuhan-Tuhan kami seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lainnya. Permulaan Islam dianggap agama yang aneh. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan bahwa keasingan Islam akan terulang kembali di akhir zaman. Maka beliau bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Perjalanan dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menunjukkan makna sabda beliau seperti memegang bara api. Contohnya adalah Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ketika ia masuk Islam, ia disiksa habis-habisan oleh orang-orang Quraisy. Ia dipukul di depan dan belakang hingga hilang ingatan. Ini dilakukan agar menjadi pelajaran bagi yang lain bahwa siapa yang memeluk agama Muhammad akan bernasib sama. Contoh lainnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saat baru masuk Islam, keluarganya menolak dan pamannya mengikatnya dengan tikar dari pelepah kurma, lalu digantung terbalik di dekat api hingga asap panas mengenai wajahnya. Berjam-jam ia disiksa, namun tidak bergeming dari keimanannya hingga akhirnya hijrah ke Habasyah. Kemudian Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang pemuda bangsawan yang tampan dan kaya, tetapi ketika masuk Islam dipenjara oleh keluarganya. Ia hidup miskin hingga kulitnya bersisik karena tidak terawat, namun ia tetap teguh dan bahkan menjadi duta Islam pertama ke Madinah. Ada juga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ia disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf dengan cara ditarik oleh anak-anak dan ditimpa batu besar di padang pasir. Namun Bilal hanya berkata, ahadun ahad, dan tidak meninggalkan Islam. Ia akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu juga mengalami penyiksaan luar biasa. Ia disundut dengan besi panas hingga tubuhnya penuh luka. Suatu saat ia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengadu dan meminta doa. Nabi menjelaskan bahwa umat sebelum mereka pun lebih berat ujiannya. Bahkan ada yang digergaji sampai tubuhnya terbelah dua, namun mereka tidak meninggalkan agama. Keluarga Ammar bin Yasir juga mengalami penyiksaan berat.
Ibunya Sumayyah dibunuh dengan tombak oleh Abu Jahal menjadi syahid pertama dalam Islam. Ayahnya Yasir juga dibunuh. Ammar sendiri dipaksa mencaci Nabi dan memuji berhala agar dibebaskan. Ia datang kepada Nabi menangis dan Nabi menenangkannya bahwa jika dipaksa maka tidak mengapa selama hati tetap beriman. Demikian pula para budak wanita seperti An-Nahdiyah dan Zunairah, serta banyak lagi yang mengalami penyiksaan hanya karena beriman. Itulah kondisi Islam di awal kemunculannya, penuh tekanan, intimidasi, bahkan penyiksaan fisik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kondisi ini akan terulang di akhir zaman. Maka orang yang memegang agama di akhir zaman seperti memegang bara api. Bahkan dalam hadis lain disebutkan ada orang yang pagi hari beriman, malamnya kufur. Malamnya beriman, paginya kufur. Mereka menjual agamanya demi dunia yang hina. Demi pernikahan, demi politik, demi ekonomi. Orang bisa murtad. Kenapa? Karena umat Islam di akhir zaman semakin jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir-hampir kalian dikerubungi oleh musuh-musuh kalian seperti orang-orang yang lapar mengerumuni nampan berisi makanan. Sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, kalian pada saat itu mayoritas. Tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian terhadap kalian dan Allah akan menanamkan dalam hati kalian penyakit wahan. Wahan artinya lemah. Ketika ditanya, apa itu wahan? Nabi menjawab, cinta dunia dan takut mati. Itulah sumber kelemahan umat Islam di akhir zaman. Dulu para sahabat menang dalam peperangan karena mereka ingin mati syahid, ingin bertemu Allah. Tapi umat Islam hari ini lebih mencintai dunia dan takut mati. Maka pantaslah jika musuh-musuh Islam berani mengepung dan menguasai umat Islam dari segala arah. Maka wahai kaum muslimin, mari kita perkuat kembali iman kita. Pegang erat agama ini walau seperti memegang bara api. Karena hanya dengan kekuatan iman dan keteguhan hati umat ini akan kembali jaya insya Allah. Apalagi kalau kita bicara tentang dunia, pasti yang pertama terbayang adalah harta. Pengen punya rumah bagus, kendaraan mewah, tanah luas, uang banyak, dan usaha yang maju. Itulah dunia. Sebenarnya dunia itu tidak dilarang untuk kita ambil, tidak ada masalah. Kita mencari dunia seperti antum yang rumahnya jauh kemudian datang ke pengajian. Antum punya rumah, punya mobil. Mendingan mana? Jalan kaki ke sini atau naik mobil? Tentu naik mobil. Enggak mungkin jalan kaki apalagi dari Batam Center ke sini. Apa enggak pengkor? Artinya boleh kita pakai mobil ke pengajian, motor, atau taksi. Daripada jalan kaki sampai sini, nanti sudah buyar pengajiannya. Dunia ini boleh, selama hanya untuk melengkapi hidup. Untuk perjalanan menuju akhirat, dunia tidak tercela. Dunia menjadi tercela ketika tidak diletakkan di tangan, tetapi malah disimpan dalam hati. Kalau mobil, rumah, uang, dan tanah sudah diletakkan di hati, itulah yang dicela dalam Islam. Karena ketika dunia sudah masuk ke dalam hati, maka orang akan berangan-angan kalau bisa jangan cepat mati, 100 tahun lah atau 200 tahun bagus. Kenapa? Masa saya baru sukses, dari muda sampai tua sudah kaya masa mati, kalau bisa tambah lagi umurnya. Itu tanda cinta dunia sudah masuk ke hati. Dia tidak akan ingin mati, kalau bisa ingin panjang umur terus. Itulah yang dikatakan Rasul, kalau orang sudah cinta dunia pasti tidak mau mati. Gimana mau mati? Capek dari pagi, siang, sore, dari remaja sampai tua, punya segalanya. Lalu tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Kan rugi secara logika. Tapi itulah yang menjadikan kelemahan kita di hadapan musuh-musuh kita. Kalau kita lihat umat Islam di akhir zaman ini, ikhwan, terkadang kita tidak sadar. Boleh jadi kita rajin mengaji seminggu 2 kali atau bahkan setiap hari. Bagus, ini bisa menambah pengetahuan dan bisa kita amalkan. Tapi terkadang ada yang kita lupakan. Kita ini tidak hanya dituntut menjadi orang soleh saja, tapi juga menjadi orang muslih. Syalih itu memperbaiki diri, muslih itu memperbaiki orang lain. Kalau antum hanya soleh tidak akan diganggu siapa-siapa. Coba saja. Sholat untuk sendiri, puasa untuk sendiri, ngaji, baca Quran, zikir semua sendiri. Siapa yang ganggu? Tidak ada. Tapi kalau antum sudah mulai muslih, mulai menasihati tetangga yang tidak sholat, menegur kemaksiatan, menyuarakan kebenaran, disitulah permusuhan muncul. Ketika itu perlu kesabaran.
seperti memegang bara api, tapi kita harus tetap lakukan karena tidak mungkin ada kemungkaran di depan mata kita lalu kita diamkan. Masalahnya musuh-musuh Islam ini teramat sangat kuat, terutama di zaman akhir seperti sekarang. Hampir semua bidang yang harusnya dikuasai umat Islam sudah diambil alih oleh mereka. Apa itu? Kalau boleh saya sebutkan, ada 4 bidang: perpolitikan, as-siyasah, ekonomi, al-iqtisadiyah, budaya, dan kemiliteran. Kalau 4 bidang ini sudah dipegang musuh, habislah kita. Pertama, perpolitikan. Sekarang negara-negara Islam atau negara mayoritas Islam, acuan politiknya kemana? Islam tidak, mereka ikut Barat. Sistem pemilihan kepemimpinan harus ikut sistem demokrasi, seolah-olah itu sistem terbaik. Padahal tidak ada sistem yang lebih baik dari hukum Allah. Kedua, ekonomi. Siapa yang pegang ekonomi sekarang? Umat Islam tidak juga. Siapa yang pegang ekonomi bisa menentukan harga, bisa mengatur pasar, bahkan bisa mengatur negara lain melalui bantuan bersyarat. Ketika ekonomi kita lemah dan dicengkeram ekonomi orang kafir, kita hanya bisa ikut aturan mereka. Ketiga, budaya. Banyak budaya yang jelas ada unsur kesyirikan dan maksiat tapi dibesar-besarkan. Harusnya dibedakan mana budaya yang sesuai syariat, mana yang tidak. Tapi sekarang semua diangkat tinggi tanpa filter. Keempat, dunia kemiliteran. Dahulu Barat belajar dari umat Islam, dari Andalusia, Turki Utsmani hingga Baghdad. Tapi sekarang mereka sudah berkembang menciptakan senjata-senjata canggih. Umat Islam hanya bisa membeli, tidak membuat. Terbalik sudah. Dari 4 bidang ini saja kita sudah lemah. Lebih parah lagi mereka menghancurkan Islam secara halus. Pertama, ifsadul akhlak, merusak akhlak. Bagaimana caranya? Dirusak dari dalam. Umat Islam tidak harus jadi Yahudi atau Nasrani. Biarkan saja mereka tetap Islam, tapi akhlaknya rusak. Mabuk, bertato, banyak harta tapi tidak zakat, jalan kemana-mana tapi tidak mau naik haji. Biarkan mereka Islam tapi tidak lagi berakhlak Islami. Kedua, tafkikul fikri, menghancurkan pemahaman. Mereka menjauhkan umat Islam dari mengenal Tuhannya, nabinya, dan agamanya. Asal tertulis Islam di KTP cukup. Ketika akidah roboh, datanglah penawaran, liberalisme, sekularisme, komunisme, dan anehnya, semua penyebar kesesatan itu pasti ada pengikutnya. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku Imam Mahdi, bahkan ada yang ngaku Tuhan, tetap saja ada pengikutnya. Ketiga, mereka berusaha menghapus identitas Muslim dari nama, pakaian, pendidikan, cara berpikir, namanya diganti. Dari Abdul Aziz jadi Michael, pakaian dibuka auratnya, pendidikan diarahkan ke sistem Barat. Maka terjadilah seperti sabda Nabi SAW, kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, dan itu sudah terjadi. Kalau sudah begini, tinggal satu lagi, al-wala lil kuffar, loyalitas kepada orang kafir. Umat Islam loyal kepada mereka, dan Islam pun hancur dari dalam. Itulah kondisi akhir zaman yang disabdakan Nabi SAW. Kalau kita tidak sabar, tidak terus belajar dan menanamkan agama kepada anak-anak kita, maka kita akan habis terkikis zaman. Tanamkan akidah yang benar pada anak-anak kita. Karena tantangan mereka jauh lebih dahsyat daripada tantangan kita hari ini. Rasulullah SAW telah memperingatkan, akan datang suatu zaman di mana zaman setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Semoga Allah menjaga kita dan keturunan kita tetap teguh di atas Islam dan Sunnah. Saudaraku, apa yang terjadi hari ini bukanlah hal baru. Rasulullah telah memperingatkan kita sejak 14 abad yang lalu, bahwa akan datang suatu masa di mana keimanan itu mahal harganya, di mana dunia menjadi tujuan utama dan agama dianggap beban yang memberatkan. Namun kita masih punya harapan. Harapan itu ada pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada generasi penerus kita. Tanamkan akidah, ajarkan keberanian untuk berkata benar, dan jadilah pribadi yang tidak hanya solih untuk diri sendiri, tetapi juga muslih yang memperbaiki orang lain. Tetaplah teguh walau tanganmu terasa menggenggam bara api, karena sabar di masa fitnah ini akan diganjar dengan surganya. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan keturunan kita di atas Islam dan Sunnah hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.